Mary tolong membawakan teman-teman dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai pelajaran di sini ini, mari kita berdoa dan berdoa kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ibu akan absensi Anda terlebih dahulu. Jacqueline Pati, Isel Basumai, sepertinya kurang semangat. Mungkin karena sudah jam 3 lebih, jadi suasana sudah agak sudah kurang semangat. Tapi untuk hari ini saya minta supaya Anda semua boleh lebih semangat lagi. Sudah makan semua? Sudah, Ibu. Oke. Sekali lagi, Anda sudah siap untuk menerima pelajaran di hari ini? Siap. Luar biasa. Oke, saya minta supaya Anda berdiri semua. Berdiri. Anak-anak sekalian, apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran di hari ini? Siap. Luar biasa. Baik, anak-anak sekalian, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua dengan kelanjutan materi dari pertemuan sebelumnya. Ya, minggu kemarin kita sudah mendapatkan materi tentang unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa. Ya, semua sudah mengikuti minggu kemarin di pertemuan sebelumnya. Sudah ya? Baik. Di hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat karya dua dimensi, dalam hal ini poster, dengan menggunakan berbagai bahan dan teknik. Gambarnya terlihat? Terlihat jelas? Baik. Menurut Anda, gambar yang di depan ini dia merupakan gambar poster. Baik, ini gambar poster, ya. Pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar tentang prinsip-prinsip desain, kemudian sudah belajar tentang unsur-unsur seni rupa. Nah, ini di dalam karya poster ini, Anda lihat ini poster tentang apa? Makanan. Yang keempat, setelah kegiatan pembelajaran berbasis proyek serta didik mampu mengevaluasi hasil karya poster melalui presentasi. Ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Dalam kegiatan kita di hari ini, nanti dalam kaitannya dengan pembelajaran di hari kemarin, di hari ini ada proyek yang harus Anda kerjakan. Ya. Anda harus kerjakan sebuah proyek yang dilakukan secara berkelompok, ya. Kita lihat kondisi dalam hal ini ada beberapa teman yang memiliki handphone, tapi ada juga yang tidak memiliki handphone. Jadi kita menyelesaikan proyek kita di hari ini secara berkelompok. Baik, anak-anak sekalian, Anda silakan perhatikan contoh poster yang ada di depan. Ya, ini poster tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya. Anda perhatikan di sini ada ilustrasinya apa saja? Ilustrasi atau gambar yang ada di depan apa saja? Seorang guru dan seorang siswa. Apa ekspresi mereka? Semangat. Terus senang.
ekspresi karena biru. Kenapa demikian? Ya, karena ya, teman Anda katakan bahwa warna hijau melambangkan keindahan hal alam yang ada di sekitar kita dan di lingkungan kita. Tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi nanti dalam pembuatan poster Anda juga Anda harus bisa memilih warna yang tepat sesuai dengan tema yang Anda buat, ya. Kemudian yang tadi misalnya unsur-unsur yang lain seperti gambar atau ilustrasi yang dipakai, yang dipilih, yang dimasukkan di dalam poster yang Anda buat juga harus bisa berkaitan dengan tema yang Anda buat, ya. Nah, ini warna yang lebih dominan di sini warna hijau. Kemudian ada warna biru. Ini warna-warna alam, ya. Warna-warna yang mencitrakan keindahan alam. Karena temanya berkaitan dengan lingkungan hidup, ya. Poster di Canva. Dan langsung saja berikut ini adalah langkah-langkahnya. Baik, untuk membuat poster di Canva, langkah pertama yang Anda lakukan adalah Anda buka dulu situs canva.com. Setelah Anda sudah buka situsnya, kemudian Anda masuk dulu. Klik masuk, Anda bisa masuk dengan menggunakan akun Google ataupun akun Facebook. Saya akan coba masuk dengan menggunakan akun Google, ya. Setelah itu pilih akunnya. Jika berhasil, Bagaimana? Menarik bukan? Kalau kita membuat poster atau mendesain sesuatu dengan menggunakan aplikasi yang begitu canggih, ya, menarik. Jadi tadi di situ di dalam video tutorial juga pembuat tutorial juga mengatakan bahwa tidak hanya poster yang dibuat, ya, melalui Canva kita bisa membuat banyak sekali kreativitas untuk keperluan kita, keperluan posting di media sosial. Kemudian kita juga bisa membuat video di situ, lalu bisa membuat PowerPoint juga bisa dibuat melalui media Canva, ya. Nah, ini dalam kaitannya dengan tugas Anda yaitu membuat poster. Maka nanti Ibu minta Anda untuk membagi dalam 3 kelompok, ya. 3 kelompok. Anda berjumlah 16 orang, jadi saya minta untuk dibagi satu kelompok, ada yang 6, ada yang 5, ya. Jadi yang paling kiri saya ini kelompok 1, di sini kelompok 2 dan kelompok 3. Anak-anak sekalian, Anda setelah dibagi dalam kelompok, nantinya saya akan membagikan lembar kerja peserta didik, ya. Nah, di dalam lembar kerja itu ada petunjuk bekerja, ya. Petunjuk bekerja dalam hal ini petunjuk membuat atau merancang sebuah poster atau karya 2 dimensi, dalam hal ini poster, ya. Ada tema, pilihan tema yang sudah tertera di dalam lembaran kerja Anda, ya. Nanti tiap-tiap kelompok saya minta untuk memilih tema yang Anda inginkan, ya. Kemudian setelah itu Anda merancang, dalam hal ini menyusun konsep kreatifnya, ya, baik dari pemilihan objek, kemudian warna, lalu dengan pemilihan gambar atau ilustrasi, kemudian teks yang ditampilkan pun harus Anda susun, ya. Anda tentukan dulu sesuai dengan tema yang sudah Anda tentukan terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah itu baru Anda mulai bekerja
ya, bekerja secara bersama-sama merancang sebuah poster yang menarik, ya. Nah, kemudian setelah itu saya meminta supaya Anda bisa mempresentasikan hasil kerja kalian di depan, ya, dipresentasikan per kelompok. Paham? Paham, Ibu. Kita sudah bisa mulai bekerja? Sudah, Ibu. Sekarang Anda boleh balik membentuk, ya. Silakan melihat petunjuk kembali. Sambil bekerja, perhatian, Anda punya waktu yang dipakai dalam membuat poster, dari membuat konsep dan ide konsep kreatifnya sampai pada merancang poster itu waktunya 35 menit. Kelompok 1 bagaimana, sudah selesai membuat karya? Sudah? Kelompok 2? Sudah. 3 bagaimana? Sudah. Baik. Tepuk tangan dulu untuk saya. Silakan Anda balik kursi masing-masing, tapi masih tetap duduk ya. Nah, anak-anak sekalian, Anda sudah selesai mengerjakan proyek Anda, yaitu membuat poster dengan tema yang Anda sudah pilih masing-masing pada lembar kerja, ya. Nah, sekarang saya meminta untuk Anda untuk masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing, ya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Oke, siap. Nah, anak-anak sekalian, Anda sudah selesai mengerjakan proyek Anda, yaitu membuat poster dengan tema yang Anda sudah pilih masing-masing pada lembar kerja, ya. Nah, sekarang saya meminta untuk Anda untuk masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing, ya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan.
Baik. Tadi lupa. Sebelum presentasi, Anda harus mengirim dulu karya yang tadi Anda sudah buat ke grup WA, ya? Ya teman-teman dan guru, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada teman. Silakan. Gambar poster kami dari kelompok 1 yaitu kami bertema pendidikan dengan gambar atau ilustrasi berbagai macam tarian di Indonesia dengan teks cara melestarikan tarian Indonesia dengan warna yaitu putih yang melambangkan kepercayaan kesucian yang sebuah kealamian. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Apakah ada tanggapan, pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3 kami tersebut? Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selanjutnya dengan kelompok 2. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman, silakan. Menyusun konsep ide kreatif gambar atau ilustrasi yang kelompok kami ambil yaitu kebersihan lingkungan dengan tema 3 cara untuk menghentikan pemanasan global. Dan yang ketiga harusnya berusaha mengurangi pembangunan Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Kelompok 1 ada pertanyaan atau masukan? Tidak ada. Kalau kelompok 2? Ada. Ya, silakan. Pertanyaannya saya hanya memberikan sebuah masukan untuk kelompok 2 agar memperbesar sedikit tulisannya agar kami dapat membacanya dengan baik. Saya terima kasih. Oke, masukan dari kelompok 3 kami terima. Ya. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih guru dan teman-teman sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami kelompok 3 di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu dan teman-teman. Jadi saat ini tema yang kami pilih untuk membuat poster adalah bahaya merokok. Di sini terdapat gambar rokok. Alasan kami memilih gambar itu karena sesuai dengan tema poster yaitu bahaya merokok. Yang kedua, teks atau tulisan pada gambar ini adalah berhentilah merokok sebelum terlambat. Setiap batang rokok yang Anda hindari adalah langkah menuju kehidupan yang lebih sehat. Rokok bukan hanya merugikan kesehatan Anda, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda. Sedangkan warna yang kami pilih untuk latarnya adalah putih karena melambangkan kebersihan. Artinya kita tidak boleh merokok sebab rokok bisa merusak organ tubuh manusia. Alasan apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok 2? Apabila ada, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Baik, anak-anak sekalian, Ibu Guru mengucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah boleh membuat karya sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing dan sudah bekerja sama demi mewujudkan sebuah karya kelompok, ya, yang baik. Nah, sebagai evaluasi kita mulai dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 dengan tema bahaya merokok. Ya, kita tahu bahwa rokok itu berbahaya. Dari warna yang digunakan dengan ilustrasi ini nyambung tidak? Nyambung antara warna teks dengan ilustrasi menurut Anda sudah sinkron kah?
Ilustrasi sudah sinkron dengan tema? Sudah ya. Nah, ini kalau kita menggunakan warna merah pada teks berhentilah merokok, itu dia merupakan warna yang menonjol. Nah, dia juga bisa memaknai sesuatu yang danger, ya, sesuatu yang berbahaya, ya. Jadi teman-teman Anda menggunakan warna merah pada kata berhentilah merokok. Ini sebuah penekanan juga, ya, sebuah penekanan supaya dia seperti fungsinya sebagai body copy karena penjelasannya itu jauh lebih banyak daripada judul poster Anda. Nah, tapi ketika Anda lihat dari layar handphone kita atau laptop kita, pastinya kita bisa membaca dengan jelas, ya, karena jarak antara gambar yang kita lihat dengan mata kita itu lebih dekat. Tapi bagaimana kalau poster ini sudah ditempelkan di tempat umum, di outdoor atau di luar ruangan? Nah, itu juga kita harus memperhatikan jenis font dan ukuran fontnya, ya. Jangan sampai ketika diletakkan di luar, maksud hati untuk menghimbau orang lain supaya tidak merokok dan menghimbau orang lain untuk mengetahui bahaya merokok, padahal pesannya tidak tersampai karena tidak terbaca. Nah, nanti pesannya jadi tidak komunikatif, ya, tidak tersampaikan pesannya ke orang lain. Jadi kita harus memperhitungkan besar font, ya, dan jenis font juga harus diperhitungkan. Jenis font kalau tulisannya kecil jangan pergunakan jenis font yang susah dibaca atau jenis font yang tulisan miring atau tulisan yang berserif, ya, itu agak susah terbaca, ya. Nah, kita pergunakan saja seperti ini jenis font Arial, ya. Nah, kemudian untuk kelompok 1, ya, kelompok 1 tentang ini temanya pendidikan, ya, tadi. Nah, ini untuk mengedukasikan kepada orang lain supaya melestarikan tarian atau budaya tarian yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, ini juga pemilihan gambar sudah tepat. Sinkron tidak antara gambar dan juga. Baik, anak-anak sekalian, Bu Guru berterima kasih karena kalian sudah boleh bekerja dengan baik dan menghasilkan karya-karya yang baik. Kalian juga sudah bisa mempresentasikan hasil kerja kalian dengan baik, sudah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh guru. Dan Ibu Guru berharap supaya Anda tidak hanya berhenti mengeksplor diri Anda sampai dengan hari ini saja atau sampai dengan kali. Oke, ini untuk kelompok 2, kelompok 1, ya. Nah, sekarang untuk kelompok 2. Nah, ini tentang pemanasan global. Nah, ada di sini ada objek, ini apa nih? Suhu, ya, suhu, gambar alat seperti termometer. Kemudian ada gambar bumi dengan api. Nah, ini melambangkan pemanasan global. Nah, di sini juga seperti tadi masukan dari teman Anda, ini ada pesan-pesan penting juga. Pesan-pesan penting di sini untuk orang lain yang melihat Anda punya karya. Nah, di sini ada 3 cara untuk menghentikan pemanasan global. Kalau di sini sudah sebut 3 cara untuk menghentikan pemanasan global,
Nah, orang sudah bertanya-tanya 3 cara apa ini? Padahal di sini teksnya terlalu kecil, ya. Seperti yang tadi masukan dari teman Anda, Angel. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Kalau warna teks dengan warna background di belakang teksnya ini sudah bagus, ya, karena dia terbaca. Kalau tadi misalnya warna teks ini saya kasih dengan warna yang merah di sini, maka tulisannya itu pasti tidak terbaca dengan jelas. Apalagi dengan jarak tertentu, ya, jarak-jarak tertentu itu pasti orang tidak bisa lagi memahami pesan Anda, ya. Jadi yang pertama, sekiranya teks yang Anda buat itu bisa dipersingkat lagi tapi jelas, itu Anda bisa mencoba untuk mempersingkat teks. Sehingga dari yang teks yang tadinya singkat, padat, dan jelas itu, Anda punya kemungkinan untuk memperbesar jenis font. Ya, intinya yang penting orang masih bisa memahami tujuan pesan Anda. Ya, kemudian pemilihan warna. Pemilihan warna yang Ibu lihat di sini rata-rata sudah sinkron, ya, sudah pas. Nanti terus dikembangkan lagi, ya, terus dikembangkan lagi dengan karya-karya poster yang lain. Lalu kemudian pemilihan objek, ilustrasi atau gambar itu juga sudah sinkron dengan tema yang Anda pilih. Ya. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita kasih aplaus. Jadi saja. Terus bereksplor, ya. Kita menggunakan Canva, bisa dipakai untuk kebutuhan apa saja. Baik. Dengan demikian, pembelajaran di hari ini kita sudahi. Kita akan melanjutkan lagi di pertemuan yang berikutnya, dan pastinya dengan tema yang berbeda atau materi yang berbeda, ya. Baik. Untuk menutup pembelajaran kita di hari ini, Ibu Guru boleh minta 1 orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Aiden, boleh? Terima kasih. Anda boleh persiapkan, kemas barang-barang Anda masing-masing. Bisa. Terima.